Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1661. Tentu saja tidak. Aku merekrut pengikut untuk tujuan lain. Ye Shikai tidak berbohong. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar mengatakan bahwa merekrut pengikut hanyalah kepura-puraan, Sang Guanjian pasti akan curiga. Mereka berdua terlalu akrab. Mereka telah bertarung bersama selama hampir 2 tahun dan saling mengenal dengan baik kepribadian masing-masing. Apa itu? Pertahankan dirimu, Ye Shikai mengucapkan dua kata ini dengan ringan. Apa, Pak Tua Ye, apa aku tidak salah dengar? Kau merekrut orang-orang pemberani itu untuk membela diri, kata Sang Guanjian bersemangat. Ia tampak sangat terkejut mendengar hasil ini. Kau salah. Aku tidak hanya merekrut orang-orang yang nekat, tapi juga ahli strategi. Terkadang, rencana yang cerdas lebih efektif daripada ribuan pasukan, bukan? Tambah Ye Shikai. Tapi bukan itu intinya. Kau masih belum memberitahuku kenapa kau merekrut orang-orang ini untuk berjaga-jaga dari pencuri. Sang Guanjian melanjutkan, lagi pula, para penjaga itu setidaknya berjumlah 1.000 atau 2.000 orang, yang cukup untuk mengepung rumahmu 3 kali. Apalagi yang perlu kau waspadai? Lindungi tuanku. Ye Shikai memutuskan untuk tidak menyembunyikan kebenaran dari Sang Guanjian. Di era ini, sangat jarang memiliki saudara yang setia. Sang Guanjian bersedia memberontak bersamanya melawan istana, yang berarti ia siap hidup dan mati bersama. Ia setia dan berani. Jika Ye Shikai terus menyembunyikan kebenaran, ia akan salah. Apa? Sang Guanjian berbalik dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang di sekitar, ia mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, Tuanku, mengapa? Sang Guan, sebentar lagi. Aku berencana untuk pergi. Pergi? Mau kemana? Tanya Sang Guanjian balik. Pergilah ke tempat yang tak seorang pun tahu, dan jalani hidup yang baik bersama Linger di sana. Nada bicara Ye Shikai sangat serius, terutama jangan biarkan Tuan tahu. Ye Tua, kamu khawatir bahwa Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Orang yang paling mengerti aku adalah Sang Guanjian. Ye Tua, kau akan terang-terangan menghadapi Tuan, tanya Sang Guanjian segera. Tidak juga. Aku merekrut tamu-tamu ini karena 2 alasan. Pertama, untuk melindungi keselamatanku, dan kedua, untuk memberiku nasihat. Lagi pula, merekrut tamu tidak melanggar hukum, dan tuanku tidak bisa mengendalikanku. Ye Shikai mendesah. Jika Mi Wen tidak mengancamnya dengan Helinghan berkali-kali, bagaimana mungkin ia punya keinginan untuk merekrut begitu banyak orang? Ye Tua, kekhawatiranmu memang benar. Ketika Tuan mereorganisasi pasukan, meskipun beliau menambahkan pasukan untuk kita, beliau juga menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi penting. Aku punya firasat buruk. Sang Guanjian melanjutkan, jika kau benar-benar khawatir tentang keselamatan, maka aku akan menyerahkan pengawalku kepadamu. Lagi pula, kita tidak membutuhkan mereka untuk mengikuti kita setiap hari di barak. Terima kasih. Ye Shikai membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk memiliki saudara seperti itu. Hari berikutnya. Nama saya Yulian, dari Dongjun. Saya dengar Jenderal Ye adalah orang yang setia dan saleh, jadi saya datang untuk bergabung dengannya. Nama saya Lin Lingzi, dari Kabupaten Ji, dan saya datang untuk mencari perlindungan kepada Jenderal. Yang tidak disangka Ye Shikai adalah keesokan harinya ada lebih banyak orang yang datang mencari perlindungan, dan suasananya bahkan lebih megah daripada kemarin. Banyak dari mereka berasal dari tempat lain. Sepertinya mereka juga datang dari jauh setelah mendengar kabar bahwa Ye Shikai sedang merekrut orang-orang berbakat. Ye Shikai tidak menyangka dirinya begitu terkenal. Tentu saja, seperti semua ujian, Ye Shikai hanya menerima kandidat terbaik. Lagi pula, keluarganya miskin dan ia tidak punya cukup uang untuk menghidupi 3.000 tamu. Paling banyak, ia hanya bisa merekrut sekitar 1.000 orang. Tentu saja, jika yang datang adalah para kultivator, itu akan berbeda lagi. Mengemudi. Tuhan telah tiba. Tiba-tiba, terdengar teriakan di luar. Orang-orang di sekitar berlutut satu persatu dan melihat ke arah suara itu. Mi Wen tiba di pintu dengan kuda perangnya, senyum riang tersungging di wajahnya. Ye Shikai memimpin para tamu yang baru saja direkrutnya untuk keluar dan menyambut mereka. Salam, tuanku, Ye Shikai membungkuk dan berkata. Kudengar kalian sedang merekrut talenta di sini dan suasananya lebih ramai daripada pasar. Bagaimana kalau kalian undang aku ke sana dan lihat? Mi Wen tidak marah, malah menggoda sambil tersenyum. Tuanku sangat sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda setelah memikirkannya. Sebagai seorang jenderal, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak pengikut? Mi Wen tiba-tiba bertanya. Aku seorang jenderal sekarang, tapi bukan berarti aku akan menjadi jenderal di masa depan, kan? Ye Shikai sudah memikirkan semua pertanyaan yang mungkin diajukan Mi Wen, dan sudah memikirkan jawabannya, jadi dia tidak tampak panik. Benar, pergi ke medan perang itu sulit dan melelahkan.
Akan sangat mengerikan jika kau kehilangan nyawamu secara tidak sengaja. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para menteriku yang hanya perlu datang ke sini untuk melapor setiap hari. Terima kasih, tuanku, atas perhatian dan kasih sayang Anda. Menghadapi nada bicara Miwen yang hampir sarkastis, Yesike tetap tenang dan menanggapi semua perubahan dengan sikap yang sama. Mengapa Anda tidak mengundang saya masuk untuk duduk? Tuanku, silakan. Yesike membawa Miwen ke rumah besar ini, yang lebih mirip benteng daripada rumah besar. Ada kamar-kamar untuk ditinggali, gudang untuk menyimpan makanan dan senjata, dan tentu saja beberapa ruang belajar. Bisa dibilang semuanya ada di sana. Tentu saja, keinginan untuk membeli tempat sebesar itu juga membuat Yesike berdarah deras. Miwen mengalihkan pandangannya ke arah para pria pemberani tak jauh dari sana. Cuaca masih agak dingin, tetapi mereka semua bertelanjang dada dan membawa batu-batu besar seberat ratusan pon. Masing-masing dari mereka adalah pria yang kuat, dan jika mereka bersenjata, mereka bisa menjadi pejuang yang setara dengan 10 orang dari mereka sendiri. Jenderal Ye, Anda sudah punya pengawal di ketentaraan, kenapa Anda masih mau merekrut orang-orang kuat ini? Apa menurut Anda pengawal itu tidak memenuhi syarat? Haha, tuanku, Anda tinggal di kota Lingxiang, dan ada puluhan ribu penjaga di kota ini. Anda memiliki begitu banyak tentara dan kuda, dan Anda keluar dari istana untuk mengunjungi kediaman saya dengan 4 atau 5 ribu pengawal kavaleri. Apakah Anda khawatir puluhan ribu pasukan tidak memenuhi syarat untuk melindungi keselamatan Anda? Pertanyaan retoris Yesike langsung membuat Miwen terdiam. Terus terang, merekrut tamu di kota Lingxiang sama saja dengan memancing amarah Miwen. Ini ada di bawah hidungnya, tetapi Yesike yakin dia tidak akan bertindak gegabah. Tetapi ketika dia tiba hari ini, dia memang terkejut. Ada 5.000 pasukan kavaleri yang mengikutinya. Ini terjadi di dalam kota. Jika mereka memblokir jalan dan menyerbu, apalagi ratusan orang kuat ini, bahkan jika pengawalnya dipindahkan, itu akan sia-sia. Untungnya, Miwen tidak melakukannya. Ada yang ingin kutanyakan. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti aku kembali ke kantor pemerintah, kata Miwen ringan. Para pria kuat yang direkrut merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Mereka perlahan berjalan menuju pintu, tangan mereka menggenggam erat pedang, tombak, dan tombak halberd. Semuanya, silakan minggir. Tuan dan saya ada urusan resmi yang harus dibicarakan. Karena ini urusan resmi, kita harus membicarakannya di kantor pemerintah. Yesike melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang bubar. Bab 1662. Begitu Yesike memberi perintah, semua orang bubar. Meskipun semuanya tampak wajar, mereka sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Jika Yesike memberi perintah tadi, aku khawatir. Dengarkan semuanya, tuanku dan aku akan pergi ke kantor pemerintahan untuk membahas sesuatu, jadi kalian tunggu saja di sini. Yesike menunggang kuda perangnya dan hanya membawa sedikit pengawal, sementara tamu lainnya tetap tinggal di istana. Ya. Di kantor pemerintahan, Miwen meminta semua pelayan untuk pergi dan semua penjaga untuk meninggalkan kantor. Sekarang tinggal kita berdua. Kenapa kalian mengundang tamu? Tanya Miwen langsung. Yesike tetap diam. Saat ini, keduanya mungkin tahu betul apa yang dipikirkan satu sama lain. Mengapa Yesike tiba-tiba mengundang tamu? Jika bukan untuk pamer, lalu untuk apa lagi? Jawabannya sudah jelas. Hanya merekrut pengikut, apa masalahnya? Yesike berkata dengan ringan, seolah-olah itu hanya masalah sepele. Saya memimpin pasukan untuk bertempur dan memimpin pasukan yang berjumlah ratusan ribu. Saya selalu membutuhkan orang-orang terpercaya untuk membantu saya. Dibutuhkan 3 orang untuk menjadikan seorang pahlawan, dan dibutuhkan 3 orang untuk membangun pagar. Temukan beberapa orang pemberani, latih mereka dengan baik, dan mereka bisa pergi ke medan perang, jelas Yesike. Mengenai para penasihat dan pengikut itu, ketika saya memimpin pasukan untuk bertempur, tentu saja saya juga membutuhkan beberapa orang untuk membantu dan menolong saya, memberi saya beberapa petunjuk, dan jika semua orang dapat berpikir bersama dan menghasilkan lebih banyak strategi, kita dapat mempertimbangkan masalah ini secara lebih komprehensif. Apa yang dikatakan Yesike memang masuk akal. Meskipun ia memiliki kemampuan komando yang luar biasa, berperang tidak sepenuhnya ditentukan oleh strategi sang komandan. Seluruh pasukan bagaikan mesin. Dari jenderal hingga prajurit, mereka semua adalah bagian darinya. Persatuan, solidaritas, dan kepatuhan yang ketat terhadap perintah adalah kunci untuk memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, Yesike perlu merekrut pengikut, meskipun bukan untuk berjaga-jaga terhadap Miwen. Lagi pula, dalam perang-perang mendatang, ia akan lebih tenang dengan bantuan para pengikut. Jika ia memegang jabatan tinggi di masa depan, ia akan semakin membutuhkan bantuan orang-orang ini. Ada penasihat militer di Angkatan Darat, dan Anda juga membutuhkan konselor. Benarkah?
Jika kau memiliki penasihat militer yang baik di bawah komandomu, maka ketika Huo Ziking memimpin pasukan 100.000 untuk menaklukkan Basu, pasokan makanannya tidak akan terputus oleh Wang Li. Ye Shikai bertanya balik. Wajah Mi Wen langsung memucat. Ia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Chu adalah wilayah yang luas, populasinya tidak banyak, setidaknya jauh lebih sedikit daripada dataran tengah yang padat penduduk. Tidak banyak orang berbakat juga. Meskipun Mi Wen mendominasi satu sisi, ia hampir tidak bisa dianggap sebagai raja, dan kaisar di istana adalah penguasa dunia biasa. Dalam hal reputasi, ia jauh lebih rendah daripada yang mulia kaisar pertama. Meski begitu, mungkin tidak dibenarkan bagimu untuk merekrut pengikut. Belum lama ini, kau bilang ingin hidup damai bersama Nona He. Sekarang kau malah merekrut pengikut untuk memberimu nasihat. Bukankah ini kontradiktif? Mi Wen juga sangat peka. Meskipun perkataan Ye Shikai masuk akal, ia juga memahami karakter Ye Shikai. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin menjauh dari istana dan merindukan pedesaan bisa berubah sikap dalam beberapa hari, bahkan 180 derajat? Bukankah ini semua karenamu? Apa kau ingin aku pergi? Ye Shikai sepertinya teringat sesuatu dan langsung berkata, kenapa aku tidak segera mengundurkan diri dan pergi, lalu membubarkan semua pengikut ini? Mendengus. Mi Wen mendengus dingin. Ye Shikai ingin menendang masalah itu kembali padanya, tetapi Mi Wen jelas tidak menerimanya. Sebenarnya, aku tahu betul kau hanya ingin mengancamku. Jika aku benar-benar mengizinkanmu mengundurkan diri, itu akan menjadi apa yang kau inginkan. Aku tidak sebodoh itu, kata Mi Wen dingin. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku akan kembali. Kita akan menyerang Basu tahun depan, dan aku harus kembali dan berdiskusi dengan para konselor yang kurekrut. Ye Shikai perlahan berdiri dan berkata dengan ringan. Aku mengizinkanmu merekrut pengikut. Kalau kamu kekurangan uang, aku bisa membantumu, kata Mi Wen tiba-tiba. Bagus sekali. Sejujurnya, saya kekurangan uang. Berapa banyak yang bersedia Anda bantu, Tuan? Ye Shikai tiba-tiba menoleh, tampak tak tahu malu. Bercanda, merekrut ratusan orang sebagai pengikut, makan, minum, buang air besar, mana yang tidak membutuhkan uang. Ye Shikai tidak pernah menyembunyikan gaji militer. Sebagian besar aset ini adalah hadiah dari tentara Qin. Tentu saja, masih banyak uang tunai di ring penyimpanan, tetapi semuanya modern. Ye tua, ini barang-barang yang kau butuhkan. Sang Guan Jian membawa pengawalnya dan mengendarai beberapa kereta kuda menuju gerbang kediaman Ye. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat kereta-kereta kuda itu penuh dengan baju zirah dan senjata. Bagus sekali. Ye Shikai mengangguk. Ia ingin membentuk pasukan pribadinya sendiri dan tentu saja kekurangan senjata. Semuanya dibuat oleh toko baju zirah terbaik di kota Lingxiang. Baju zirahnya setebal 3 lapis dan tidak bisa ditembus bahkan oleh tombak. Busur dan panahnya kuat dan keras, dan anak panahnya sangat tajam. Mereka dapat menembus baju zirah pasukan Qin dari jarak 80 langkah. Aku sudah memeriksa semuanya. Sang Guan Jian memerintahkan para prajurit untuk melepaskan baju zirah dan senjata mereka, lalu memindahkannya ke dalam rumah besar. Apa ini? Ye Shikai berjalan menuju 2 gerbong terakhir. Tidak ada senjata atau baju zirah di sana, melainkan kotak-kotak. Ye Shikai membukanya dengan rasa ingin tahu, dan isi di dalamnya membuatnya bersinar. Semuanya adalah batangan perak dan koin tembaga, memenuhi kotak-kotak itu. Sang Guan, apa maksudmu? Pak Tua Ye, ini simpananku selama bertahun-tahun. Sejujurnya, beberapa di antaranya diberikan kepadaku oleh bawahan dan orang luarku. Sebagai tunjangan. Dalam 2 tahun terakhir, kita berdua terlalu cepat naik pangkat di militer, dan banyak orang menawarkan uang untuk menjilatmu, tetapi kau menolak semuanya. Lalu, aku menerima beberapa, tetapi kebanyakan adalah hadiah yang diperoleh melalui jasa militer. Sang Guan Jian sedikit malu. Ia tahu bahwa Ye Shikai tidak pernah menerima keuntungan haram dari orang lain, tetapi ia tidak begitu mulia. Kudengar kau ingin merekrut pengikut, jadi biayanya pasti cukup tinggi. Aku khawatir kau tidak punya cukup uang, jadi aku mengirim semua ini ke sini. Kalau tidak cukup, aku bisa mencari orang lain untuk menggantinya. Tidak. Ye Shikai melambaikan tangannya dan menutup kembali kotak itu. Sang Guan, aku sungguh tersentuh oleh kebaikanmu, tapi ini urusanku, dan aku tidak boleh melibatkanmu. Lagi pula, sebagian besar uang ini diperoleh melalui jasa militermu. Kau mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri, bukan dengan angin. Pak Tua Ye, dengarkan aku. Terima saja uangnya. Aku telah meraih begitu banyak prestasi militer dalam 2 tahun terakhir berkatmu. Kalau tidak, mungkin aku hanya akan menjadi kapten 1000 orang saja. Sang Guan Jian berkata dengan nada merendahkan diri, lagi pula, aku tidak punya saudara atau teman di kota Lingxiang. Apa gunanya punya uang sebanyak itu? Kalau aku bisa membantumu, itu akan sangat berarti. Bab 1663
Jangan bicara lagi. Terima saja uangnya. Sangguan Jian tidak memberi Ye Shike kesempatan untuk menolak. Ia memanggil beberapa prajurit di belakangnya untuk memindahkan semua kotak uang ke dalam mansion. Sebenarnya, aku mengenalmu dengan baik. Pak Tua Ye, kau tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti. Kau pasti punya niat sendiri dalam merekrut pengikut sebanyak itu, jadi aku percaya padamu dan mendukungmu. Saudaraku yang baik. Ye Shike dan Sangguan Jian berpelukan erat. Perjalanan waktu mereka untuk bisa mendapatkan teman-teman seperti mereka sungguh berharga. Baiklah, Pak Tua Ye, mari kita bicara tentang bisnis. Sesuai rencana, para rekrutan baru harus menjalani pelatihan bergiliran, dan waktu rotasinya akan segera tiba. Kau adalah panglima tertinggi tentara, dan kau akan memimpin tentara berperang lagi tahun depan. Setidaknya kau harus menunjukkan wajahmu dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan para prajurit, saran Sangguan Jian. Kau benar, itulah yang kumaksud. Aku sibuk merekrut pengikut akhir-akhir ini dan melupakan masalah ini. Bagaimana kalau begini? Besok aku akan kembali ke kamp militer dan membawa orang-orang pemberani yang kulatih ini. Mereka semua kupilih dengan cermat. Mereka bukan sekadar penjahat yang berpikiran sederhana dan berbadan tegap. Jika dilatih dengan baik, masing-masing dari mereka bisa menjadi kapten desa yang setara dengan 10 orang, jenderal yang setara dengan 100 orang, atau bahkan komandan yang setara dengan 500 orang. Meskipun posisi-posisi ini tidak tinggi, mereka adalah pilar psikologis prajurit akar rumput. Selama orang-orang ini berani memimpin, 50 atau 100 saudara di bawah komando mereka tidak akan pernah menjadi pengecut. Ye Shike tahu betul pentingnya perwira akar rumput bagi tentara. Ketika ia berada di tentara Qin, ia sangat memperhatikan hal ini. Bagus sekali. Kebanyakan rekrutan baru itu prajurit baru. Yang kurang adalah perwira-perwira junior ini. Ye Shike memimpin Sangguan Jian ke dalam rumah besar. Ia telah memilih banyak pengikut akhir-akhir ini, dan ia tidak menerima semua orang yang datang untuk mencari perlindungan, terutama para penasihat. Ye Shike lebih suka tidak memiliki apapun daripada memiliki seseorang yang tidak memenuhi syarat. Di antara orang-orang yang ia rekrut, meskipun beberapa di antaranya bukan orang bijak dan berbakat, mereka semua memiliki pandangan unik tentang perkembangan situasi. Mengenai rencana menyerang Su tahun depan, Ye Shike juga mengungkapkannya secara pribadi kepada beberapa orang. Reaksi mereka beragam. Ada yang setuju, ada yang menentang, dan ada pula yang menyarankan untuk menunggu sampai waktu yang tepat untuk menyerang. Masing-masing dari mereka memiliki alasan sendiri, yang membuatnya merasa kewalahan. Ye Mansion. Suamiku, kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Setelah kembali ke rumah, Ye Shike akhirnya menghilangkan semua rasa lelahnya. Merekrut begitu banyak pengikut tentu saja memakan waktu dan tenaga. Ye Shike mengusap pelipisnya pelan. Tapi hasilnya tetap cukup besar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berbakat di Chu. Meskipun mereka bukan orang-orang kuat yang berkomplot melawan dunia, mereka tahu segalanya tentang Chu. Ngomong-ngomong, pemerintah mengirimkan banyak uang hari ini. Menurut petugas yang datang ke sini, ini uang sumbangan dari Tuan, kata He Linghan penuh semangat. Ambil saja semuanya. Pengeluaran keluarga akan sangat besar di masa depan. Soal uang, hati Ye Shike berdarah. Semua itu adalah perak hasil jerih payah. Siapa yang sanggup menghabiskan ratusan tael setiap hari? Suamiku, kapan kita akan pergi ke surga yang kau sebutkan? Aku sangat ingin melihatnya. Mi Wen bersandar di bahunya dan berkata dengan ringan. Kamu cemas sekali, goda Ye Shike. Terakhir kali dia membicarakan hal ini dengan He Linghan, dia tidak menyangka He Linghan masih belum bisa melupakannya dan sepertinya sangat peduli. Tentu saja, kota Lingxiang ini bagaikan sangkar burung bertepi emas. Meskipun makmur, kota ini tidak bebas. Sebenarnya, aku juga merindukan kehidupan pedesaan. He Linghan tersenyum tipis dan meninggalkan kecupan di pipinya. Hidup bersama suamiku sungguh mengasyikkan. Oke, jangan terlalu cemas. Itu tidak akan terjadi secepat itu. Ye Shike tersenyum getir. Sejujurnya, dia tidak punya waktu untuk pergi ke tempat rahasia itu akhir-akhir ini. Sebelum dia yakin siapa orang kepercayaannya, Ye Shike tidak berencana membawa siapapun ke sana. Tentu saja, dia belum membangun rumah di sana, jadi tempat itu masih terpencil. Kamp militer. Komandan kavaleri tentara kota Lingxiang Wan Qiyuan, temui Jenderal Ye. Baiklah, Wan Qiyuan, kita sudah sangat akrab, tidak perlu banyak formalitas. Ye Shike mengulurkan tangan dan memukul dadanya, sambil tersenyum tipis. Bagaimana latihan kavalerinya? Semuanya berjalan sesuai rencana, kecuali di Chu, infanteri lebih dihargai daripada kavaleri, sehingga tentara menghadapi banyak kendala ketika ingin menambah rekrutmen. Mustahil untuk mengembalikan efektivitas tempurnya seperti sebelumnya. Wan Qiyuan mendesah getir, dan Ye Shike menepuk bahunya untuk menghiburnya. Meskipun Wan Qiyuan adalah anggota suku serigala, ia berhati terbuka dan jujur kepada saudara-saudaranya.
Ia adalah anggota suku serigala dan memiliki perasaan khusus terhadap kuda perang. Saat itu, ketika tim kavaleri baru dibentuk, sebagian besar kuda perang dibeli dari padang rumput. Mereka memiliki tungkai yang kuat, daya tahan yang sangat baik, dan mahir dalam serangan jarak jauh. Sebagian besar prajurit juga memiliki keterampilan berkuda. Dulu di medan perang, mereka bagaikan serigala terhadap domba. Namun sekarang sangat berbeda. Setelah pertempuran Dongjun, pertempuran Nanyang, dan pertempuran Basu, pasukan elit tersebut telah lama hilang. Setelah reorganisasi, efektivitas tempur mereka tentu saja jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kita akan melawan pasukan Qin di masa depan, jadi kita harus memiliki kuda perang yang bagus, agar kita bisa bersaing dengan mereka. Mi Wen pernah berjanji kepadanya bahwa setelah tiba di kota Lingxiang, dia bisa membangun kembali tim kavaleri dan menyediakan dana, tetapi pada kenyataannya, mempertahankan 5.000 kavaleri adalah hal yang sulit. Ye tua, kau di sini. Pada saat ini, Sang Guanjian juga datang ke gerbang kamp kavaleri bersama para pengawalnya. Tentu saja, hari ini adalah hari rotasi rekrutan baru, jadi tentu saja aku harus kembali, kata Ye Shikai dengan tenang. Baiklah, para rekrutan baru sedang dalam pelatihan, aku akan mengantarmu ke sana. Para prajurit ini sepertinya sedang lesu. Ye Shikai berdiri di de observasi, menatap pemandangan di bawah dengan ekspresi serius. Para prajurit tampak lesu, dan mereka yang tidak tahu akan mengira mereka sakit parah. Mereka semua rekrutan baru dan kurang pelatihan. Mereka hanya perlu pelatihan sebentar, jelas seorang petugas di dekatnya. Tidak, kedua angkatan rekrutan ini berlatih secara bergantian, dan ini bukan pelatihan pertama mereka. Ada apa? Ye Shikai langsung menyadari ada yang tidak beres. Jika para rekrutan baru saja kembali dari Basu, wajar saja jika mereka menolak pelatihan, tetapi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan. Katakan yang sebenarnya, kalau tidak aku akan menghukummu dengan berat, kata Ye Shikai dingin. Yah, sebenarnya. Sebenarnya ada rumor di tentara. Rumor apa? Ye Shikai tampak kesal. Yang paling dibencinya adalah mereka yang menyebarkan rumor. Mengganggu moral tentara adalah kejahatan yang tak termaafkan. Mereka semua membicarakan. Sang Jenderal. Sang Jenderal akan memimpin pasukannya untuk menyerang Basu besok, dan beberapa prajurit baru takut mati dan telah melarikan diri. Bab 1664. Apa? Ye Shikai mengumpat dengan marah, dan beberapa perwira yang bertugas melatih para rekrutan langsung berlutut ketakutan, takut dia akan membunuh beberapa orang dalam kemarahannya. Jelaskan padaku dengan jelas, teriak Ye Shikai dengan keras. Setengah bulan yang lalu, beredar rumor di kalangan tentara bahwa mereka akan merekrut pasukan besar untuk menaklukkan Basu tahun depan, dan mereka juga mengatakan bahwa meskipun menang kali ini, mereka akan berada dalam bahaya kematian dan tidak akan selamat. Rumor itu semakin menyebar, dan orang-orang di barak panik dan moral tentara pun tidak stabil. Beberapa tentara bahkan menolak untuk mengikuti pelatihan kali ini. Setelah mendengar ini, Ye Shikai akhirnya mengerti. Meskipun ekspedisi ke Basu tahun depan memang benar, rumornya selalu dibesar-besarkan. Meskipun akan ada korban jiwa, itu tidak akan pernah sebesar 1 dari 10 orang yang akan selamat. Basu tidak memiliki kekuatan utama seperti pasukan Qin, dan begitu suku serigala bergerak ke selatan, Xianyang pasti akan mempertahankan tembok besar dengan sekuat tenaga, dan tidak akan ada pasukan untuk mendukung Basu, jadi korban jiwanya tidak akan terlalu besar. Jelas ada yang sengaja melakukannya, dengan tujuan menakut-nakuti para rekrutan ini dan merusak moral tentara. Dan dilihat dari situasi saat ini, rumor tersebut sangat berhasil, dan telah membuat banyak tentara takut untuk datang berlatih. Ye Shikai sempat merasa canggung. Lebih tepatnya, rumor itu benar, dan sudah bisa dipastikan bahwa tentara akan menyerang Su tahun depan, jadi ia tidak bisa membantah rumor itu. Namun, karena ia harus mengakuinya, bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada para prajurit? Jika ia mengatakan bahwa tidak akan ada perang tahun depan, ketika saatnya tiba untuk berperang, para prajurit akan menyadari bahwa mereka telah ditipu, dan moral tentara akan langsung runtuh. Kami telah memerintahkan pejabat kami dengan tegas untuk menyelidiki nama-nama sersan yang menghindari pelatihan dan akan menghukum mereka dengan berat. Menjatuhkan hukuman berat saja tidak akan menyelesaikan masalah, terutama moral tentara. Hanya ketika seluruh tentara bersatu, kita dapat meraih kemenangan besar. Jika hukuman berat sesuai hukum dan peraturan dapat menyelesaikan masalah, tidak akan ada begitu banyak pasukan pemberontak di berbagai tempat sekarang. Wajah Ye Shikai tampak serius. Sejujurnya, masalah ini bisa besar atau kecil. Jika ditangani dengan baik, rumor-rumor itu akan hilang. Jika tidak ditangani dengan baik, sulit untuk mengatakannya. Namun setidaknya mulai sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengarkan baik-baik, semuanya. Saat kita kembali ke tentara, siapapun yang membahas masalah ini lagi akan dihukum berat. Juga, awasi apakah ada mata-mata dari tentara Qin yang menyelinap ke barak dan sengaja mencoba mengganggu moral pasukan.
Jika ada orang yang mencurigakan, segera tangkap dan interogasi mereka, perintah Ye Shikai. Ya, ya. Jenderal Ye, apa yang harus kita lakukan terhadap prajurit yang menghindari pelatihan? Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Ingat, lebih baik bersikap lunak kepada mereka. Akan lebih baik jika kau bisa membujuk mereka untuk kembali. Ye Shikai masih tidak tahan bersikap kejam kepada para pembelot itu. Lagi pula, semua orang takut mati, apalagi mereka yang memiliki keluarga di sekitar mereka. Selain itu, berikan beberapa koin tembaga kepada para prajurit yang datang untuk pelatihan. Tidak perlu banyak, setidaknya bisa menyemangati mereka, kata Ye Shikai ringan. Ini, ada apa? Melihat beberapa orang tampak malu, Ye Shikai bertanya dengan dingin. Menurut peraturan, jika kau ingin memberi hadiah kepada seluruh pasukan, kau harus mendapatkan izin dari Tuan. Sekarang Tuan belum memberi perintah. Sebagai salah satu komandan pasukan Chu, 20.000 pasukan di sini semuanya berada di bawah komando saya. Jika saya ingin memberikan penghargaan kepada bawahannya, saya membutuhkan perintah dari Tuan. Jenderal Ye, kami mengerti apa yang Anda katakan, tetapi ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Tuan sendiri. Jika kami tidak mematuhinya, saya khawatir kami akan menanggung akibatnya. Ye Shikai dipenuhi amarah, tetapi ia menahannya cukup lama sebelum akhirnya melampiaskannya. Hadiah dan hukuman hanyalah hal biasa di ketentaraan. Sebagai panglima tertinggi dari 20.000 pasukan ini, jika ia bahkan tidak bisa memegang keputusan akhir dalam hal-hal kecil ini, bagaimana mungkin ia bisa memimpin seluruh pasukan? Ye Shikai kembali ke tenda, berteriak dengan marah, dan membalikkan meja ke tanah. Pak Tua Ye, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu marah? Tanya Sang Guanjian. Bajingan-bajingan itu bahkan mencari-cari alasan untuk hal sederhana seperti memberi hadiah kepada pasukan. Ye Shikai meneguk air dingin, amarahnya mereda, dan ia menceritakan kejadian itu kepada Sang Guanjian. Ye Tua, sebagian besar jenderal itu ditempatkan langsung di sini oleh Tuan. Sang Guanjian hanya menjawab satu kalimat, dan Ye Shikai sudah mengerti maksudnya. Karena para jenderal ditempatkan di sini oleh Mi Wen, mereka tentu saja orang kepercayaannya. Dibandingkan dengan perintah militer Ye Shikai, mereka tentu akan lebih mematuhi perintah Mi Wen. Di permukaan, Ye Shikai adalah panglima tertinggi, tetapi para jenderal ini bukanlah orang kepercayaannya, dan tentu saja akan ada banyak hambatan dalam menjalankan perintahnya. Jika mereka berada di medan perang, sesuatu yang besar akan terjadi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mengganti posisi-posisi kunci ini dengan orang-orang kita sendiri. Setidaknya, mereka harus mematuhi perintahku. Pak Tua Ye, masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, jika kita terus seperti ini, jabatan panglima tertinggi hanya akan menjadi jabatan kosong, saran Sang Guanjian. Sepertinya ini saat yang tepat bagiku untuk merekrut pengikut. Ye Shikai berdiri. Akhir-akhir ini, aku telah memilih beberapa jenderal yang jago bertempur dari para pengikut itu. Aku berencana membawa mereka semua ke sini dan menempatkan mereka di berbagai posisi penting. Ye Shikai telah mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat pengaturan semacam itu. Ketidakharmonisan antar jenderal merupakan hal yang tabu dalam strategi militer, dan para tamu ini semua adalah orang kepercayaannya. Mereka lebih suka tidak mematuhi perintah Mi Wen daripada mematuhi perintah Ye Shikai. Penjaga kematian, yang ia atur juga bisa berguna. Mengganti mereka dengan perwira terpercaya memang akan membantu kita mengendalikan pasukan ini dengan lebih baik, tapi... Apakah Tuan akan setuju? Jika kita mengganti begitu banyak perwira dengan perwira terpercaya, saya khawatir Tuan akan turun tangan. Aku akan melakukan ini meskipun dia tidak setuju. Karena Tuan telah memintaku untuk memimpin pasukan, tidak masalah jika aku mengganti beberapa jenderal. Aku telah memutuskan untuk mengganti orang ini, dan aku akan segera melakukannya. Aku akan mengeksekusinya terlebih dahulu dan melapor kepadanya nanti, kata Ye Shikai tegas. Ye Shikai selalu menepati janjinya, dan terlebih lagi, kejadian hari ini membuatnya sangat marah. Para prajuritnya lamban dalam latihan, bahkan ada yang membelot. Para perwira tidak mematuhi perintahnya. Ini keterlaluan, sehingga Ye Shikai mengganti lebih dari 30 jenderal hanya dalam satu sore. Seluruh pasukan diperbarui, dan para penggantinya tentu saja adalah orang-orang kepercayaannya. Tentu saja, Ye Shikai tidak hanya memanfaatkan kerabatnya, tetapi juga orang-orang berbakat. Para perwira yang diganti ini semuanya telah lolos penyaringannya, dan kemampuan komando serta tempur mereka tidak lemah. Mereka juga berani dan pandai bertempur, dan sama sekali bukan pengecut. Adapun para perwira yang diganti, Ye Shikai juga memperlakukan mereka dengan baik. Ia memberi mereka masing-masing 50 tael perak. Uang ini adalah milik pribadi Ye Shikai, jadi ia tidak takut digosipkan. Ye Tua, semua kandidatnya telah diganti. Bagaimana kabarnya? Apakah ada pergerakan pasukan?
Ye Sikei khawatir penggantian semua perwira sekaligus akan memicu pemberontakan di antara bawahannya, jadi dia sangat berhati-hati selama serah terima. Tidak apa-apa, para prajurit hanya berlatih seperti biasa, tidak ada dampak yang berarti. Bab 1665. Ye Sikei menarik begitu banyak perwira. Jika orang lain, ia mungkin akan menyimpulkan bahwa Ye Sikei sedang merencanakan pemberontakan. Namun, Mi Wen bukanlah orang biasa, dan tidak mencarinya selama beberapa hari. Sebaliknya, Ye Sikei, meskipun telah memikirkan jawabannya, merasa gugup sepanjang hari, takut Mi Wen akan datang ke rumahnya untuk serangan mendadak. Rumor di militer tampaknya perlahan mereda. Ini sebenarnya dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Sang Guanjian juga melaporkan kepadanya bahwa beberapa orang mencurigakan telah ditangkap, tetapi setelah diselidiki, mereka ternyata adalah mata-mata tentara Qin. Mungkin, mata-mata yang sebenarnya telah melarikan diri dari kota Lingxiang. Namun, setidaknya masalah ini telah diselesaikan, dan pelatihan rekrutan baru juga berjalan sesuai rencana. Inilah pemandangan yang ingin dilihat Ye Sikei. Mi Wen belum datang selama beberapa hari, dan Ye Sikei tidak peduli dengan masalah ini untuk sementara waktu. Pekerjaan merekrut tamu belum selesai. Ye Sikei menghabiskan waktunya untuk para tamu akhir-akhir ini. Lagi pula, jumlah mereka ratusan. Butuh usaha keras untuk menarik mereka. Selain itu, ada tempat rahasia, yang sesekali ia kunjungi dan membangun beberapa rumah sederhana di sana. Meskipun rumah-rumah perlu dibangun di sana, peralatan di dalam rumah dapat diangkut menggunakan cincin penyimpanan, yang jauh lebih praktis. 2 bulan kemudian, Jenderal, saat ini, sejumlah besar pasukan sedang berkumpul di dalam dan di luar kota Lingxiang. Baik pasukan elit maupun rekrutan baru sedang bersemangat tinggi. Istana Kekaisaran sudah mulai melemah dan diambang kehancuran. Pasukan pemberontak bangkit di berbagai tempat untuk melawan. Di Kidan Dataran Tengah, para pahlawan sedang menggulingkan tirani Istana Kekaisaran. Tahun depan, pasukan kita akan melancarkan serangan besar-besaran ke Basu. Ini akan menjadi prestasi yang sesuai dengan kehendak langit dan merebut hati rakyat. Tidak, itu salah. Meskipun ada pasukan pemberontak di seluruh negeri, mereka lemah. Beberapa dari mereka hanya beranggotakan beberapa ratus orang. Jumlah yang begitu sedikit bahkan tidak mampu menahan serangan tentara Qin. Selain itu, banyak dari mereka yang bersikap netral. Mereka semua menunggu dan mengamati. Jika istana digulingkan, mereka akan mengikuti tren. Jika istana dapat menekan mereka, mereka akan menjadi bandit. Singkatnya, istana masih kuat, dan tentara, kuda, uang, dan makanannya masih beberapa kali lipat dari Chu. Begitu pertempuran yang menentukan terjadi, akan merugikan kita untuk bersaing dengan kekayaan kita. Ye Sikei duduk di rumah bangsawan, mendengarkan sekelompok orang berdebat tentang apakah akan berperang atau berdamai, apakah akan mencari perdamaian melalui perang, atau mencari perang melalui perdamaian. Mi Wen memang licik. Dalam 2 bulan terakhir, ia telah menghubungi banyak pasukan anti Qin, termasuk beberapa panglima perang, yang memiliki puluhan ribu tentara dan menduduki lebih dari 10 kota. Ia membentuk koalisi yang dipimpin oleh pasukan Chu untuk melawan Qin bersama-sama. Dengan cara ini, ia dapat bersaing dengan Istana Kekaisaran. Namun, kelemahan Mi Wen adalah ia bertindak terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu, ia termasuk orang-orang yang berhasrat menyerang Su. Banyak pengikut Ye Sikei yang sependapat dengan ini, terutama para pemberani yang berambisi meraih prestasi. Mereka menduduki posisi penting di ketentaraan hanya karena berharap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Baiklah, berhenti bicara. Ye Sikei melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Kita ini rakyat, bukan tuan. Karena tuan telah memutuskan untuk menyerang Su tahun depan dan sudah bulat hatinya, kita tidak perlu lagi membahas apakah ekspedisi ini pantas dilakukan. Ye Sikei mengganti topik pembicaraan dan berkata, yang ingin kutanyakan adalah, jika pasukan kita menyerang Su, apakah kita perlu membagi pasukan? Jika ya, kita harus membaginya ke berapa rute? Dari rute mana pasukan harus bergerak? Berapa banyak makanan dan rumput yang perlu kita siapkan? Serangkaian pertanyaan Ye Sikei membuat semua orang terdiam. Strategi ekspedisi ini sangat penting. Tak satu pun dari tamu-tamu ini sehebat Crouching Dragon and Phoenix. Ye Sikei tidak mengharapkan siapapun untuk dapat menyusun rencana yang sempurna. Ia hanya ingin mengumpulkan ide dan memberikan lebih banyak saran. Jenderal, karena kita harus bertempur, kita harus gigit jari, meskipun itu tulang yang keras. Namun, tanah Basu dibentengi oleh pegunungan dan sungai, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Jika kita menyerang satu kota dan satu benteng sekaligus, itu tidak hanya akan memakan waktu dan tenaga, tetapi kita juga tidak tahu berapa banyak orang Chu yang akan terbunuh di sepanjang jalan. Jadi, kita harus mengirimkan pasukan kejutan untuk menyerang dari belakang. Seorang penasihat berdiri dan membungkuk di samping meja. Kau benar, tapi Basu bukan wilayah kita.
Tidak mudah melancarkan serangan mendadak dari belakang, lanjut Ye Shikai. Jenderal, apa yang Anda katakan memang benar, tetapi saya juga mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, Jenderal Huo memimpin 100.000 pasukan Chu untuk menyerang Basu, tetapi Wang Li menghentikan mereka. Jenderal Ye lah yang maju, menyamar sebagai dokter keliling, dan menemukan jalan yang memungkinkan pasukan mundur dengan aman. Pria itu berkata dengan tenang dan kalem. Banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Ye Shikai akan melakukan hal seperti itu. Kau tahu banyak. Ye Shikai tersenyum getir. Ia menyamar sebagai dokter keliling untuk menjelajahi jalan. Tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Selain Niwen dan Helinghan, mungkin hanya para penjaga yang membantunya, menyamar, dan, tentu saja, pemburu Hu Zi dari desa Baimu. Ia tidak menyangka bahwa pria di depannya juga tahu tentang hal itu, dan mengetahuinya dengan jelas. Haha, karena aku bersedia mengikuti Sang Jenderal, tentu saja aku sangat memahami pengalaman dan kemampuan Sang Jenderal. Baiklah, lanjutkan. Saya patuh pada perintah Anda. Konselor itu mengangguk dan berkata, karena Sang Jenderal bisa menyamar sebagai dokter keliling untuk menjelajahi jalan, artinya masih banyak jalan yang belum kita temukan. Sekarang tinggal 3 bulan lagi sebelum tahun depan. Kita bisa merekrut penduduk desa Basu untuk mendapatkan informasi. Selain itu, tahun lalu saya berkeliling dan kebetulan pergi ke Basu. Tentara Qin membangun 12 lumbung di sana, yang sudah saya catat. Begitu tentara mulai bergerak, saya bisa mengirim mata-mata untuk menghancurkannya. Saat itu, tentara Qin akan kehabisan makanan dan akan malu untuk tidak berperang. Pria itu mengeluarkan sebuah peta dari pinggangnya. Seperti dugaannya, banyak lokasi penting pasukan Qin terpampang di peta itu, dan peta itu sangat detail. Bisa dibilang, mendapatkan peta ini setara dengan mendapatkan separuh Basu. Ye Mansion, suamiku, apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Ketika Ye Shikai melihat Helinghan masuk, dia langsung menyembunyikan peta itu. Coba kulihat. Helinghan segera mengambil peta dari bawah buku. Ini, sebuah peta, dan ini peta Basu. Helinghan jelas tidak bodoh, dan dia tahu apa itu hanya dengan melihatnya sekilas. Suamiku, apa yang kamu lihat ini? Hehe, kita akan melakukan ekspedisi tahun depan, jadi kita perlu mempelajari medan perang terlebih dahulu agar bisa menyusun strategi. Aku panglima tertinggi seluruh pasukan. Jika aku sama sekali tidak tahu apa-apa, aku akan menjadi jenderal yang tidak kompeten dan akan menguras habis seluruh pasukan, jelas Ye Shikai. Tapi bukankah kita sudah sepakat untuk membicarakan urusan keluarga di rumah? Urusanmu kan urusan resmi. Kalau kau mau membahasnya, tunggu sampai kita ke kantor pemerintah besok. Helinghan menunjukkan ketidakpuasan. Di matanya, Ye Shikai bukan hanya panglima tertinggi seluruh pasukan, tetapi juga suaminya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Bersambung.